Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada hari ini Kamis 17 September 2020 di kelas 3 Utsman bin Affan SDIT Umar bin Khattab. Berdoa sebelum belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 sampai 6. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda dibagi 2. 1 benda hidup, 2 benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah panas dan cahaya termasuk benda? Panas dan cahaya bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, contoh pada gambar tersebut, panas api unggun. Kemudian gambar yang kedua, cahaya lampu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sifat fisik benda. A. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, ada warna apa saja pada gambar tersebut? Ya, betul. B. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, pada gambar tersebut beragam bentuk pada benda. Ada yang berbentuk bulat atau lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kubus, dan bahkan ada yang berbentuk 4 persegi panjang. C. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Lihat contoh pada gambar tersebut. Ini merupakan benda yang memiliki ukuran. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha? Kalian sudah bisa memahami tentang sifat fisik
benda. Yang pertama warna, yang kedua bentuk, dan yang ketiga ukuran. Berikut berbagai jenis alat ukur panjang. Pada gambar pertama ada penggaris. Pada gambar kedua meteran pita. Pada gambar ketiga meteran roll kecil. Dan pada gambar yang keempat meteran roll besar. Nah, pada gambar-gambar tersebut ini merupakan jenis alat ukur panjang. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan panjang yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau ditulis dengan singkatan cm. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, coba perhatikan pada gambar tersebut. Letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0. Setelah itu, lihat angka yang sejajar dengan ujungnya. Nah, pada gambar pertama yaitu ada sebuah penghapus. Berapakah panjang pada penghapus tersebut? Ya, pada panjang penghapus tersebut yaitu 3 cm. Kemudian pada gambar kedua yaitu ada sebuah krayon. Berapakah panjang pada krayon tersebut? Ya, 7 cm. Kemudian pada gambar yang ketiga ini juga ada sebuah krayon. Berapakah panjang krayon tersebut? Yaitu 10 cm. Kemudian pada gambar yang keempat ada sebuah pensil yang panjangnya yaitu 6 cm. Kemudian pada gambar kelima ada sebuah spidol. Berapakah panjang pada spidol tersebut? Yaitu 12 cm. Kemudian gambar yang terakhir ada sebuah pulpen. Berapakah panjang pada sebuah pulpen tersebut? Yaitu 11 cm. Nah, setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, pada gambar tersebut adalah alat musik ritmis yaitu triangle. Kemudian gambar kedua yaitu alat musik tamborin. Yang ketiga yaitu alat musik maracas. Kemudian gambar yang keempat yaitu alat musik ritmis kastanyet. Kemudian gambar yang kelima yaitu alat musik ritmis tifa. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja,
kursi, dan lemari. Nah, itu sebagai contoh benda yang ada di sekitar kalian. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Lihat pada gambar tersebut, ini sebagai contoh perlengkapan olahraga permainan bola yang terbuat dari kayu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Dalam musyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Dalam musyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi. Kemudian reuse memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Ya, ada, yaitu benda dari kaca. Contohnya, gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, ini benda tersebut adalah salah satu contoh benda dari kaca. Kemudian benda dari logam, seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Kemudian juga ada benda yang dari karet, seperti ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan pada gambar. Yaitu kita akan mempelajari meter, sentimeter, dan milimeter dalam satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Kita ambil sebagai contoh.
Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, di sini pada gambar tersebut sebagai contoh pada pita tersebut, berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Bahwa tadi sudah diketahui bahwa panjang pita yaitu 5 meter lebih 30 cm. Jadi cara penyelesaian penghitungannya adalah 5 meter ditambah 30 cm. Atau dengan cara lain, sini 5 meter ditambah 30 meter atau tambah 30 cm. Nah, maka 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Maka hasilnya sama dengan 530 cm. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha? Kalian sudah mengerti dan paham cara mengukur panjang pada suatu benda? Nah, maka oleh karena itu banyak-banyaklah berlatih di rumah di dalam pelajaran tersebut. Ya, jadi panjang pada pita tadi hasilnya adalah 530 cm. Nah, di sini juga Bapak akan memberikan contoh. Nah, ada sebuah mobil. Panjang mobil Ayah Danu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Danu dalam satuan meter, maka adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Maka sama dengan 4 meter ditambah 10 cm. Maka hasilnya sama dengan 4 meter 10 cm. Nah, pada gambar berikutnya, ya, bantulah Siti menemukan ukurannya. A 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Nah, bagaimana anak-anakku cara menghitungnya? Nah, di sini yang pertama 254 cm berarti sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Kemudian B 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Kemudian yang C 365 cm maka sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran subtema 1 aneka benda di sekitarku selesai. Semoga bermanfaat. Semangat belajar di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.